tetap percaya diri dan jangan takut untuk masuk organisasi. Oke. Di sini di organisasi ini kita dapat melatih sifat kepemimpinan kita sendiri karena mungkin di luar OSIS kalian penyendiri, di sini kita akan mengajarkan kalian cara bersosialisasi dan juga public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program OSIS, obrolan seputar siswa yang tentunya di Baik Kabar Kota Sulsel. Nah, sekarang kita kedatangan tamu lagi, sosok milenial, Ketua OSIS SMA Negeri 14 Makassar. Adek Afril Okian. Afril Okian. Ya. Afril Okian. Ya. Selamat datang Dek Afril di podcast Kabar Kota Sulsel. Apa kabar? Baik. Kita tentunya ya harus maksudnya bincang-bincang juga seperti biasa mengenai persoalan kelembagaan OSIS yang tentunya memang kita harus boomingkan bersama. Seperti apa memang kegiatan-kegiatan OSIS itu sendiri, apa yang memang yang harus dilakukan, dan tantangan apa sih yang sebenarnya Ketua OSIS rasakan, ya. Nah, saya mau bincang-bincang sama Adik Afril persoalan seperti apa sih sebenarnya peran Ketua OSIS di masa pandemi ini, Dek? Menurut saya perannya tuh walaupun di masa pandemi, tapi kita harus tetap aktif melaksanakan proker-proker walaupun di masa pandemi, dan juga harus menertibkan siswa-siswi dalam mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Sekarang sekolahnya aktif? Ya, aktif, tapi masih di bawah naungan protokol kesehatan. Di bawah naungan protokol kesehatan, ya, artinya seperti wajib memakai masker. Scan setiap masuk sekolah. Terus jaga kebersihan juga. Menjaga kebersihan juga. Artinya ada enggak keterlibatan kelembagaan OSIS atau ketua OSIS untuk membantu persoalan protokol kesehatan ini? Ada seperti misalnya ada yang tidak memakai masker ini, kita menegur siswa tersebut. Artinya dari pihak sekolah yang menegur atau memang diserahkan ke ketua OSIS atau kelembagaan OSIS untuk artinya membackup persoalan hal-hal yang artinya ya teman-teman mungkin tidak memakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan, ataukah memang dari pihak sekolahnya sendiri yang langsung menegur? Ini sama-sama saling menegur. Misalnya ada siswa yang tidak memakai masker, ini biasa sekolah yang langsung menegur, atau misalnya kalau anak OSIS yang lihat, ini juga anak OSIS biasa yang menegur. Oh, menegur ya. Jadi ya saling membantu lah, artinya saling menegur bahwasanya ya harus dilakukan memang persoalan menjaga prokes itu sendiri tuh ya. Nah, tapi kemarin saya juga bincang-bincang sama beberapa ketua OSIS bahwasanya harus memang dilakukan yang namanya vaksinasi. Apakah di sekolah Ade Afril ini menerapkan seperti itu juga? Ya, seperti itu. Sebenarnya ini juga sekolah offline. Sebenarnya sudah lama mau dilaksanakan, tapi tertunda gara-gara ini vaksin belum mencukupi 100%, belum banyak yang vaksin, sehingga ditunggu sampai banyak yang vaksin baru dimulai buka sekolah offline. Ambang batasnya artinya berapa persen yang harus memang divaksin pada? Sepertinya harus semua siswa wajib divaksin ketika mau ke sekolah. Tapi penerapan tatap muka 100% ini artinya semua siswa sudah bisa masuk seperti semula. Ini sudah berapa persen yang sudah divaksin? Tahu saya sih semua siswa sudah,
karena yang belum divaksin itu tidak diperbolehkan ke sekolah. Oh, tidak diperbolehkan sekolah. Iya. Jadi memang harus diwajibkan untuk vaksin dulu. Iya. Vaksin berapa? Vaksin pertama sudah boleh. Artinya minimal vaksin pertama ya. Vaksin pertama. Tapi artinya dianjurkan untuk sampai vaksin kedua. Apalagi sekarang sudah masuk vaksin ketiga ya? Iya, sepertinya. Nah, saya mau berbincang persoalan ketua OSIS. Sejak kapan sih sebenarnya Ade Afril ini menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau menjabat baru minggu ini. Baru? Minggu ini. Berarti masih pemula. Iya, masih awal ya? Iya, masih kan? Awal berarti ya, belum cukup sebulan juga? Iya, karena baru selesai juga minggu lalu pelantikan dan raker. Kapan Kapan pemilihannya? Pemilihannya November, tapi karena ada ulangan jadi ditunda. Oh, ditunda dulu? Iya, pelantikan. Berapa calon pada saat itu? Calon itu ada 3 pasang. 3 pasang? Iya, dan semua itu perempuan. Maksudnya 3 pasang antara? Satu pasang ini ada 2 orang. Kayak. Artinya ada yang ketua OSIS, ada yang wakil? Iya, satu pasang itu. Oh, begitu ya? Iya. Kan biasanya langsung ini, apalagi sendiri-sendiri ya. Biasanya kan begitu, sendiri-sendiri. Jadi sekarang memang kemarin 3 pasang mencalonkan, tapi yang terpilih satu ya. Artinya satu pasang itu sendiri ya. Wakilnya? Wakilnya? Iya, ada wakilnya kan? Iya, ada. Ada ya. Perempuan? Perempuan juga. Perempuan juga. Ini 3 pasang perempuan semua. Ladies first. Ya. Kebetulan juga di angkatanku semua ini ada 12 orang perempuan semua. Di angkatannya? Angkatan 2000 ini. Sekarang Ade Afril sudah kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 itu berarti kelas 2 ya? Iya. Kelas 2. Berarti ya. Artinya kakak kelasnya Afril sudah melimpahkan, artinya sudah serah terima ya pelepasan menjabat sebagai ketua OSIS itu sendiri. Nah, pada saat memang tahap pencalonan dan pemilihan itu memang secara demokrasi atau bagaimana? Secara artinya perwakilan kelas ataukah memang keseluruhan siswa untuk memilih? Waktu itu masih jadwal sesi-sesi, jadi mungkin sedikit yang pemilihan, tapi ini sudah mencakup keseluruhan. Artinya memang pada saat itu semua bisa semua bisa memilih, semua siswa bisa memilih. Iya, bisa. Jadi bukan keterwakilan ya? Bukan semua siswa. Oke. Sebenarnya yang mendorong Ade Afril ini untuk menjadi ketua OSIS sebenarnya apa? Apakah artinya didesak sama pihak sekolah atau ke pihak teman-teman, atau memang ada visi misi yang harus dibawa? Baru seperti ini loh yang harusnya memang yang harus saya terapkan. Menurut saya itu waktu itu juga ada desakan dari teman-teman. Iya, desakan dari teman-teman. Disuruh maju buat. Ya. Disuruh maju buat ikut saja itu pemilihan OSIS gitu. Terus saya juga kayak mau mencoba gitu. Kan bagaimana sih dinamika sistemnya pemilihan gitu kan di situ. Artinya memang awalnya memang ya ada desakan dari teman-teman juga ya. Artinya selain dari kemauan, artinya ya bahwa saya memang mampu untuk memimpin suatu organisasi, khususnya memang di kelembagaan OSIS itu sendiri ya. Ada juga ya desakan teman-teman. Jadi itu yang memacu kita untuk ya tetap maju. Iya, tetap maju. Berapa suara pada saat itu? Suara sekitar berapa? Artinya berapa persen dari total keseluruhan? Beda tipis lah, atau memang Ade Afril ini memang ya suaranya cukup tinggi dari beberapa teman-teman yang mencalonkan atau bagaimana? Iya, cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Ada beda 20% kayaknya. Beda 20% dari pesaing yang lain. Oke. Nah, Ade Afril ini sekarang jurusan apa? Jurusan IPA. IPA lagi. Kenapa harus IPA?
Apakah memang IPA ini punya memang potensi besar, ataukah memang anak IPA ini ya artinya cukup pintar, ataukah memang mencalonkan sebagai ketua OSIS atau menjabat sebagai ketua OSIS ini harus pintar atau bagaimana? Kalau soal IPA IPS itu Iya. saya juga kurang ngerti, tapi kurang tahu. Tapi mungkin anak IPS tidak terdorong untuk mengikuti organisasi, karena kan setahu saya jarang anak IPS yang ikut dalam berorganisasi. Kenapa? Maksudnya alasannya sebenarnya seperti apa sih? Kenapa sih anak IPS ini tidak mau mengikuti yang namanya kelembagaan OSIS? Itu juga saya kurang tahu sih. Tapi mungkin dari diri sendiri, mungkin tidak terdorong dalam ikut organisasi, karena mungkin atau ada mungkin sedikit yang ikut anak IPS, jadi mungkin tidak ikut. Begitu ya? Mungkin ya. Jadi kurang tahu juga sebenarnya. Tapi sekarang di kelembagaan OSIS anak IPA semua? Ada kelas yang baru, pengurus baru, ada anak OSIS sebagian. Jadi ada sebagian anak IPS, anak IPS dan IPA. Iya, artinya lah masih ada anak IPS yang bergabung. Siapa yang dorong itu? Ataukah memang ada Afril ini sendiri secara personal mengajak anak-anak atau teman-teman yang lain yang dari jurusan lain, dari jurusan IPS ini, yuk gabung yuk di kelembagaan OSIS? Ya itu kan diberitahukan kan pasnya pendaftaran OSIS. Mungkin anak IPS sekarang kayak lebih terdorong untuk ikut organisasi dibandingkan angkatanku dulu. Berarti memang dari angkatan sebelumnya kebetulan juga anak IPA semua. Anak IPA semua? Iya. Jadi baru kali ini ada anak IPS yang gabung di organisasi. Mungkin angkatan yang dulu-dulu itu mungkin ada, tapi saya kurang tahu. Oke. Nah, kan baru seminggu ya, baru seminggu yang merasakan namanya ketua OSIS ya. Sebenarnya ada sih tanggung jawab besar, apa sih tanggung jawab besar dari ketua OSIS itu sendiri? Tanggung jawab itu kita sebagai ketua OSIS sendiri, kita harus bisa dalam merangkul teman-teman sendiri ya. Meskipun di angkatanku ini perempuan semua, bisa dibilang perempuan kan susah diatur. Oke. Loh, maksudnya? Maksudnya kan kita sesama perempuan. Jadi kan pasti ada keegoisan sendiri. Ya, gitu. Ada egosentris lah yang terbangun. Jadi di sini kita harus bisa merangkul, saling solidaritas. Oke. Artinya memang dalam pengurusan OSIS sekarang yang ada Afril pimpin ini semuanya perempuan? Iya, perempuan. Perempuan semua? Tapi yang pengurus baru ada beberapa laki-laki. Oh, yang pengurus baru ada yang beberapa laki-laki ya. Artinya ya bisa ditangani lah. Iya. Nah, kalau kita terkadang menjabat sebagai ketua, apalagi dari pihak tertentu, pihak sekolah, ada sih perlakuan khusus dari secara person dari pihak sekolah ke adik Afril itu sendiri? Kalau perlakuan khusus itu mungkin tidak, karena semua siswa disamaratakan gitu. Tapi kalau soal dikenal, pasti dikenal oleh pihak sekolah. Oh, dikenal sama pihak sekolah, artinya lebih intens komunikasi. Lebih akrab ya. Iya, lebih intens komunikasi karena segala sesuatu yang menyangkut persoalan siswa nanti dilaporkan sama pihak sekolah. Iya. Oke. Nah, sekarang kan sudah menjabat nih. Sudah raker, rapat kerja? Iya, sudah. Sudah ini berapa program kerjanya yang mau terlaksana pada saat kepengurusan kali ini? Program kerja yang kepengurusan kali ini 40 proker. 40 proker dalam masa kepengurusan. Berapa tahun itu? Setahu saya sampai bulan November. Jadi tidak cukup setahun ya? Iya, tidak cukup setahun. Tidak cukup setahun. Iya. Jadi memang dalam 40 proker ini harus diselesaikan sampai bulan November. Iya. 2022 ya? Iya. 2022. Berapa bidang?
Berapa bidang? Ada 10 bidang. Ada 10 bidang. Dan semua mungkin ya ada yang satu, ada yang dua. Iya, ada yang paling sedikit itu satu bidang 2 proker. Paling sedikit 2 proker. 2 proker. Iya. Dalam satu bidang. Iya. Apa-apa saja bidangnya? Bidang 1 itu ya. Tentang keagamaan, iya. kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bidang 2 artinya bidang 1 ini berbicara atau membuat kegiatan-kegiatan persoalan keagamaan. Iya. Ya. Apalagi artinya semua agama ya, karena iya, semua agama, mencakup semua agama. Karena mungkin di sana di sekolahnya Afril walaupun mungkin mayoritas, tapi kan ada beberapa juga mungkin agama dari non muslim itu sendiri kan. Iya. Iya. Yang kedua apa tuh? Persoalan kemahasiswaan mungkin? Kalau kedua persoalan siswa? Kalau kedua tentang sepertinya agak lupa ya. Iya, agak lupa ya. Karena mungkin juga masih baru. Iya. Artinya ya terlalu hafal soal. Baru seminggu kan? Iya. Baru seminggu. Nah, apalagi sekarang sudah jalan. Artinya sudah jalan, ada beberapa sudah jalan. Iya, sedang berjalan, ada juga beberapa yang sedang berjalan. Anggarannya dari mana sebenarnya? Itu kalau soal anggaran itu kalau bisa dari sekolah, bisa juga dari hasil kreativitas anak OSIS, misalnya menjual. Oke. Kan artinya membuat kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan value, mungkin ya ada uangnya gitu untuk apa ya namanya, membantu kegiatan-kegiatan yang memang yang harus dilaksanakan kan. Iya. cukup ya, masih 1 minggu ya, masih muda lah, artinya belum terlalu banyak proker juga yang terlaksana. Tapi dari sendiri kan ini kan beberapa bidang nih. Ya. Ada beberapa bidang. Semuanya kan ada dua proker dalam satu bidang. Ada juga yang lebih dari 2, misalnya 6. Ada 6. Tapi dari ketua OSIS itu sendiri, apa sih sebenarnya gagasannya, apa sih yang harus memang yang dilakukan secara person ketua OSIS? Ini loh yang harus saya lakukan loh. Atau ada kegiatan besar yang memang harus dilakukan? Setahu saya itu yang program besar yang akan dilaksanakan sepertinya itu OSC. Apa tuh? OSIS Smart Competition. Seperti apa tuh? Seperti lomba-lomba tentang lomba-lomba akademik yang mencakup Sekota Makassar. Mencakup Sekota Makassar. Berarti ya lumayan besar ya? Iya. Lumayan besar, dan mungkin ya pastilah anggarannya besar juga. Ya, besar juga. Artinya lomba-lomba mungkin ya persoalan akademik, ya. Persoalan studi, ya, mungkin fisika atau seperti apa ya kan? Seperti cerdas cermat. Iya, cerdas cermat. Ranking 1 seperti. Oh begitu ya, dan semua Sekota Makassar. Nanti diundang untuk ikut lomba di SMA Negeri 14 Makassar ya. Iya, betul. Dan dibawahi oleh Ade Afril sebagai ketua OSIS. Nah, bagaimana sih sebenarnya tanggapan persoalan, kan sekarang memang ya cukup apa ya, cukup memperhatikan juga, artinya ya saya juga sebagai warga dan kita semualah agak sedikit miris dengan persoalan-persoalan yang sekarang cukup booming. Taulah isu-isu yang sekarang yang cukup booming, persoalan kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu sendiri. Sebenarnya pernah sih terbesit di benak Afril sendiri dan merembuk kepada teman-teman untuk membicarakan persoalan ini, dan harus seperti apa sebenarnya? Kalau persoalan ini misalnya terjadi di lingkungan sekolah, ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh sekolah. Atau misalnya anak OSIS sendiri bisa mencegah hal seperti itu terjadi. Seperti apa pencegahan OSIS itu sendiri? Saling merangkul, kan ini yang artinya memang persoalan ini, isu ini pernah memang dibicarakan di kelembagaan OSIS, ataukah memang secara personal aja? Artinya sepertinya ini secara personal saja, karena seperti ini jarang terjadi di lingkungan sekolah.
Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Oke, artinya ya harus memang saling merangkul lah, artinya saling terbuka. Jangan takut ketika memang kalau ada, amit-amit ya, kalau ada memang harus dilaporkan. Iya, betul. Memang harus dilaporkan ya. Nah, kan sudah terbesik nih, Ade Afril ini sudah menjabat sebagai ketua OSIS. Bagaimana sih sebenarnya tanggapan dan teman-teman yang selalu yang suka, apalagi ini yang terkadang cowok ya. Mungkin cewek ada, tapi ini terkadang kebanyakan cowok yang selalu membuat keresahan di sekolah, membuat keonaran. Seperti apa sih cara menanggapi atau cara penyelesaian Ade Afril sebagai ketua OSIS ini? Ataukah memang langsung dari pihak sekolah lagi? Ataukah memang ya Ade Afril mempunyai inisiatif untuk merangkul teman-teman bahwa seperti ini loh, anunya nanti dilaporkan kepala sekolah, dilaporkan kepada pihak sekolah? Kalau soal kerusuhan yang terjadi antar sekolah dan sama di luar sekolah itu tindak lanjut oleh sekolah. Tapi kalau yang terjadi di dalam sekolah itu bisa dibicarakan. Misalnya anak OSIS kayak merangkul, membicarakan baik-baik. Misalnya permasalahan yang terjadi ini bisa dicari cara solusinya yang supaya tidak terjadi kerusuhan. Tapi kan ini kan kelembagaan OSIS, tapi kan kelembagaan OSIS itu sendiri maksudnya apa ya? Kan ada beberapa juga lembaga-lembaga lain dari sekolah, misalnya PMR atau Pramuka, itu di bawah naungan OSIS atau bagaimana? Di bawah naungan OSIS. Di bawah naungan OSIS. Iya. Artinya tapi kelembagaannya berbeda, tapi di bawah naungan OSIS. Di bawah naungan OSIS. Artinya ya segala juga kegiatan-kegiatan Pramuka misalnya, PMR misalnya, atau lembaga-lembaga lain yang ada di ruang lingkup sekolah, itu yang memang harus di backup sama OSIS itu sendiri. Jadi ya cukup berat juga ya. Artinya bukan cuma di kalangan OSIS saja, tapi ya di kelembagaan lain juga yang ternaung dalam sekolah, itu ya harus di backup sama OSIS juga. Membantu. Kerjasama gitu. Oke. Sudah ya tadi visi misinya ya? Belum ya? Visi misi, maksudnya dorongan diarahkan kemana ini OSIS ini? Visi misinya Ade Afril sebagai ketua OSIS seperti apa? Visi misi kami berdua itu mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 14 Makassar menjadi siswa-siswi yang peduli lingkungan, berakhlak mulia, berprestasi, cinta budaya, aktif, dan bertanggung jawab. Artinya segala ruang lingkup, persoalan lingkungan, persoalan kebudayaan, persoalan keagamaan, artinya ya memang harus ditingkatkan, artinya meningkatkan kualitas, artinya kualitas dari OSIS itu sendiri. Jadi semua merangkul elemen, ada beberapa semua elemen ya harus memang dirangkul ya. Oke. Nah, yang namanya ketua OSIS memang ya artinya banyak tuntutan lah. Betul. Banyak tuntutan. Mungkin walaupun masih awal, masih belum terlalu apa ya namanya, terlalu berkecimpung di dunia OSIS, masih awal-awal, apalagi ini baru seminggu masa pelantikan, baru seminggu juga persoalan rakernya, tanggung jawabnya. Bagaimana sih cara menyelesaikan masalah persoalan itu? Pastilah sebelum kita menjabat, otomatis kita sudah mampu memikirkan persoalan, wah seperti apa yang harus saya lakukan ketika memang ya ada gesekan, ada ketidaksalahpahaman antara kepengurusan sudah tidak solid lagi. Memang kita harus seperti apa? Ataukah memang awalnya sebelum dibentuknya kelembagaan ini, artinya merangkul semua teman-teman untuk berkecimpung di kelembagaan OSIS, memang sudah sepakat bahwa jangan ada yang artinya ya harus saling memahami satu sama lain atau seperti apa? Itu saya sendiri kalau ada permasalahan seperti itu yang merusak apa sih? Kelembagaan.
saya akan meningkatkan ke solidaritas angkatan saya dan juga merangkul semua. Misalnya ada yang berkeinginan keluar. Ini kita akan membicarakannya baik-baik. Mengumpulkan semua angkatan saya dan membicarakannya baik-baik. Artinya tidak menutup kemungkinan jangan sampai ada sesuatu hal yang mungkin ya tidak sesuai. Kita akan bergabung secara baik-baik, membicarakannya juga, membentuknya juga secara baik-baik. Ketika memang ada sesuatu hal yang memberatkan, keluarnya juga pun harus baik-baik hati ya. Betul. Mempertahankan dulu lah. Mempertahankan dulu. Ya, kalau memang sudah tidak bisa ya apa boleh buat. Artinya ya kita juga harus ya dewasa lah pahami untuk pahami. Apalagi kan memang sekarang SMA itu apalagi di kelembagaan OSIS itu apa ya? Mulai jati diri mulai ada gitu. Ya betul. Ya artinya mulai secara dewasa, ya mulai dewasa secara berpikirnya juga ya meningkat. Ya betul. Nah, pesan-pesan buat siswa-siswi yang ada di Indonesia khususnya di Kota Makassar, seperti apa? Menurut pesan saya itu buat siswa-siswi di Indonesia kan. Tetap percaya diri dan jangan takut untuk masuk organisasi. Di sini di organisasi ini kita dapat melatih sifat kepemimpinan kita sendiri karena mungkin di luar OSIS kalian penyendiri, di sini kita akan mengajarkan kalian cara bersosialisasi dan juga public speaking. Yang saya mau tanyakan secara pribadi nih mungkin. Ade Afril ini orangnya introvert atau extrovert? Sejauh ini sih menurut saya di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya artinya tidak secara terbuka juga, artinya ya humble lah ceritanya. Gitu. Humble lah artinya kan memang seorang pemimpin itu ya memang harus menerima. Artinya apalagi kita sebagai mencalonkan ini tuh terkadang akan menjadi kebiasaan. Artinya di kemudian hari juga ketika kita akan menjabat di suatu kelembagaan ya kita sudah akan terbiasa ya, akan terbiasa. Apalagi memang kita punya kan pengalaman. Ya manusia kan hidupnya harus sosial memang kan. Iya harus memang ya segala arah yang memang kita harus hadapi. Artinya kan seperti itu. Iya betul. Cita-citanya Ade Afril seperti apa? Apa cita-citanya? Sebenarnya dulu tuh banyak cita-cita saya, tapi makin dewasa makin bingung. Makin bingung. Iya. Saya mau jadi apa? Mungkin waktu anak-anak saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Iya banyak kan, tapi tambah besar gitu kan, tambah bingung gitu mau apa karena sudah tahu situasi kedepannya. Iya situasi kedepannya. Tapi betul. Untuk saat ini berkeinginan seperti apa? Ataukah memang kalau sudah selesai selesai di SMA mau lanjut kuliah dulu. Mau lanjut kuliah, mau ambil jurusan apa? Jurusan sepertinya manajemen kayaknya. Manajemen? Iya. Berarti memang ya harus tahu persoalan yang namanya manajemen ya, bukan persoalan keuangan saja ya. Iya. Iya, bukan persoalan keuangan saja yang memang yang harus ditahu. Kalau persoalan manajemen banyak yang memang yang dalam role lingkup manajemen itu sendiri yang memang harus dipahami. Iya betul. Oke, terima kasih pemirsa. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ketua OSIS SMA Negeri 14 Makassar, Ade Afril Okian. Dan terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Kabar Kota Sulsel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dek. Ya.